warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa hari ini di hari Jum'ah Mubarakah pada tanggal 23 bulan Desember 2022, masih di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, dan kita teruskan pembahasan kita mengenai peringatan Nabi Muhammad SAW kepada umat ini dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan kita pada waktu yang lalu sudah membicarakan nas yang berkaitan dengan hal ini. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana tinjauan penjelasan dari Syekh Al-Mubayyad, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, mengenai kedua nas ini. Dua hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya fitnah Dajjal, sehingga tiada seorang nabi pun sejak Nabi Nuh alaihissalam kecuali telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Pertanyaan yang terlontar di sini adalah bagaimanakah bentuk peringatan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya agar mereka waspada terhadap Dajjal, padahal Dajjal baru akan keluar di akhir zaman. Pertanyaan ini dijawab saat kemunculan Dajjal tidak diketahui oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam mengetahui adanya fitnah Dajjal, tetapi beliau tidak tahu kapan saat kemunculannya, sehingga beliau memperingatkan umatnya. Demikian juga dengan seluruh para nabi lainnya. Ini menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sejak awal telah mengetahui fitnah Dajjal. Karena itulah peringatan Nabi Muhammad SAW kepada umat beliau, umat Islam, dari Dajjal itu lebih komplit dan lebih terperinci daripada peringatan para nabi lainnya. Karena memang terjadinya fitnah Dajjal pada masa hidup umat Nabi Muhammad SAW. Catatan yang kedua, sudah dimaklumi bahwa Haji Wada dilaksanakan pada akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Khutbah beliau pada Haji Wada berisi ringkasan global dari risalah Islam dan prinsip-prinsip ajarannya. Walau demikian, Nabi Muhammad SAW tidak meringkas pembicaraan tentang Dajjal, bahkan beliau menerangkannya secara panjang lebar dan mendetail tentangnya pada saat Haji Wada tersebut. Pada sikap beliau ini tersirat petunjuk besarnya fitnah ini, fitnah Dajjal, dan bahayanya, sekaligus mengandung peringatan bagi umat beliau karena panjang lebarnya tuturan beliau dan penegasan beliau akan fitnah Dajjal. Apabila khutbah Haji Wada yang dianggap sebagai ringkasan dari risalah Nabi Muhammad SAW itu memuat penjelasan panjang lebar tentang fitnah Dajjal, maka memang sudah sepatutnya bagi para pengikut beliau, kita umat Islam, untuk senantiasa mengingat fitnah ini dan mewaspadainya. Ini tidak seperti yang didakwakan oleh sejumlah kalangan bahwa menyebut-nyebut tentang Dajjal dan fitnahnya itu termasuk tindakan yang melalaikan umat dan bukan mereka sehingga melupakan kewajibannya. Bahkan sebaliknya, mengulang-ulang peringatan tentang fitnah Dajjal termasuk upaya menjaga umat ini agar tidak terjatuh dalam fitnahnya dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain memberikan gambaran kepada umat ini karakter berbagai fitnah yang akan dialami sebelum khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ada keterkaitan fitnah-fitnah itu dengan fitnah Dajjal, sehingga bagaimanapun juga sebagian perkara yang kita alami dari fitnah-fitnah itu ada yang bersesuaian sifatnya dengan fitnah Dajjal. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Ahmad Thompson di dalam kitabnya, bahwa tatanan dunia modern sekarang ini sepantasnya disebut sistem Dajjal, karena sekalipun Dajjalnya belum keluar, tetapi karakteristik dari sistem hari ini itu mirip dengan Dajjal, yakni merasa dirinya dikdaya, merasa dirinya sedemikian berkuasanya sehingga wajib ditaati oleh seluruh manusia di muka bumi ini,
dan barang siapa yang mentaatinya akan diberi berbagai fasilitas, kemudahan seperti diberikan surga dunia. Sementara barang siapa yang menentangnya, menentang regulasinya, peraturannya, undang-undangnya, prokesnya dan lain sebagainya, akan diberi kesulitan laksana mendapatkan neraka dunia. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya Nabi SAW membahas tentang berlindungnya Nabi Muhammad SAW dari fitnah Dajjal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Bahwasanya Rasul berdoa saat sedang salat, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur. Aku memohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah al-Masihud Dajjal, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sedangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u a'udzu bika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umri wa 'adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Bahwasanya Rasul berdoa, aku memohon perlindungan dengan Engkau ya Allah dari kikir dan malas, seburuk-buruk usia atau pikun, dari siksa kubur, dari fitnah Dajjal, serta dari fitnah kehidupan dan kematian. Sementara dari Mus'ab, kana Sa'dun ya'muru bi khamsin wa yadhkuruhunna 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna kana ya'muru bihinna. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya yakni fitnatid dajjal wa a'udzubika min adzabil qabri. Sa'dun memerintahkan doa perlindungan dari 5 perkara, dan dia menyebut kelima doa itu dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi memerintahkan untuk berlindung darinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kikir, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sifat pengecut, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kembalikan kepada seburuk-buruk umur yakni pikun, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah dunia yakni fitnah Dajjal, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur. Saudaraku rahimakumullah, kita akan bicarakan ya dalil-dalil ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.